Halo teman-teman, kita lanjut lagi ya di channel Suka Sehat Official. Kita akan banyak hal membahas tentang terapi, terus kemudian beberapa sejarahnya, atau kita juga ada beberapa podcast mengobrol dengan orang-orang yang sudah lama berkecimpung di dunia terapi. Teman-teman, di video kali ini kita akan ngebahas tentang refleksi, pijat refleksi. Nanti saya akan sambil sedikit membacakan kepada teman-teman tentang beberapa penjelasan datanya. Oke, sebelum dilanjut, bagi teman-teman yang sudah merasakan dipijat refleksi, coba komen. Dan di mana? Bagi yang belum juga komen di bawah. Oke, baik, teman-teman. Tahu nggak, ternyata pijat refleksi juga memiliki kisah sejarah yang luar biasa lama ya. Namun perlu dipahami bahwa refleksi ini adalah sebuah konsep metode pijatan sama ya. Pijatan di area tertentu, khususnya di area kaki, lengan, yang dimana diyakini pemijatan di area kaki ini terhubung dengan organ-organ. Jadi kalau kita sakit lambung, yang dipijat bukan perut. Sakit jantung yang dipijat bukan di sini, tapi di kaki, di area kaki. Karena saraf-sarafnya paling sensitif dan responsif. Ketika ditekan, ada pijatan itu bisa berhubungan dengan organ. Terutama misalkan organnya lagi sakit, organnya lagi lemah, organnya lagi bermasalah, dipijit di situ bisa membantu. Teman-teman, ini saya akan baca beberapa kelahiran dari pijat modern. Bagaimana Dr. William Fitzgerald, seorang spesialis THT. Beliau memperkenalkan dulu itu di barat, itu terapi zona namanya. Jadi terapi zona itu sebuah terapi, dia memberikan tekanan pada bagian kaki yang memberikan efek anestesi, mati rasa, dan penyembuhan pada organ yang searah. Jadi tadi saya bilang sakitnya lambung, ginjal, yang ditekan area kaki. Itu seorang dokter ya. Di tahun 1917 ya, tahun 90-an. Lalu kemudian juga teman-teman, bahwa secara kerja daripada refleksi ini, dia memberikan stimulus saraf. Di beberapa penjelasan bahwa kaki memiliki lebih daripada 7.200 ujung saraf. Wah, banyak banget ya. Tekanan pada titik tertentu mengirimkan sinyal melalui sistem saraf pusat menuju organ terkait, memulai proses penyembuhan mandiri. Jadi ditekan di area kaki berhubungan dengan organ, diantarkan oleh saraf-saraf tadi. Ada banyak ribuan saraf ternyata yang ada ya, sehingga memberikan dampak yang luar biasa untuk proses penyembuhan. Juga tentu melancarkan peredaran darah, membantu memecah asam laktat ya, gumpalan-gumpalan asam, endapan-endapan kalsium yang menumpuk di kaki ya, dipijatkan, ditekan, dan membuat itu semua menjadi mengalir dengan bagus, dan juga tentunya menjadi aliran darahnya menjadi lancar. Dan juga tentunya bisa pelepasan hormon endorfin ya, seperti kita ketahui bersama, hormon kortisol atau hormon stres, dan banyak hal. Kalau ngomongin manfaatnya banyak lah, nanti kita akan bahas. Nah, di si refleksi ini teman-teman, banyak terjadi di mall-mall. Nah, biasanya di mall-mall. Ada yang pernah nggak pijat di mall, di refleksi, atau di kapal-kapal penyeberangan? Biasanya suka ada tuh. Karena memang tidak ribet. Tidak usah buka baju, tidak usah buka celana, hanya dari lutut kaki, daerah kaki saja, ujung-ujung saja. Bahkan sampai ada sendalnya, benar nggak? Ada yang punya nggak di rumahnya sendal kaki refleksi? Jadi ini menjadi sebuah terapi yang penting. Ada banyak hal tentunya. Si refleksi ini juga dikenal tentu secara awal
dipopulerkan di negara Tiongkok ya, di negara Cina. Namun secara sejarah ya dimulai dari zaman-zaman dulu ya, sebelum Masehi. Tapi tentu teman-teman, yang ingin saya sampaikan poinnya adalah, apakah masih relate kan hari ini dengan modernisasi dunia pengobatan ya, dengan alat, dengan ini dan itu? Tentu masih relate teman-teman, karena masih banyak gerai-gerai refleksi atau bahkan orang-orang yang masih merasakan manfaat dengan refleksi. Bahkan ada spesialis tempat-tempat pijat yang khusus memang buat refleksi. Jadi jika teman-teman merasa ada keluhan, bisa tuh nyobain di refleksi kaki. Kan suka ada tuh yang geli-geli kalau dipijat, cukup kaki saja. Tapi biasanya khas daripada refleksi ini suka sakit, karena tekanan-tekanannya berhubungan tadi ya, ada 7 ribuan saraf ternyata di kaki. Jadi ketika ditekan dengan tekanan tertentu misalkan, itu lumayan sakit. Jadi harus yang kuat. Lalu kemudian dia simple untuk pijat refleksi, terus tidak ribet, tempatnya juga cenderung lebih kecil bisa ya, karena kadang di mall ada kan orang habis belanja capek dipijat kaki. Terus juga tempat-tempat pijat khusus refleksi kan kadang biasanya cuma dikasih gerai-gerai saja, tidak seperti massage yang buka baju dan tengkurap atau terlentang seperti itu. Sekian, kita bahas lagi di cerita-cerita terapi berikutnya. Sekian, nanti kita ketemu lagi.